Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang kami hormati seluruh jamaah sholat subuh dari Masjid Kampus Undip. Alhamdulillah pagi ini kita bersua dalam kondisi iman dan Islam. Karena hanya iman dan Islam yang membuat kita mau dan mampu menjalankan puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan tafsir. Dan karena ini bulan Ramadan, meskipun toh itu sudah menjadi banyak pembahasan, secara tafsir akan kita bahas juga tentang perintah-perintah mengenai puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa an tatawwa'u khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah 184, 185, maka perintah puasa itu ada dua kategori. Perintah secara umum ada dalam Al-Baqarah 184, namun perintah totalnya ada di Al-Baqarah 185, 186 yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini yang menjadi dasar ya. Tapi yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Al-Qur'an perintah kepada manusia itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah perintah dengan bahasa ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini berlaku ketika perintah itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Meskipun kadang-kadang, meskipun bahasanya ya ayyuhan nas, tetap berlaku hanya untuk umat Islam. Contohnya dalam haji. Haji itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Di dalam perintah haji bahasanya ya ayyuhan nas. Tapi yang dimaksud hanya umat Islam, karena yang berkewajiban dan sah menjalankan haji hanya umat Islam. Jadi dalam ibadah itu ada namanya syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu kalau Bapak Ibu terpenuhi salah syarat itu, Bapak Ibu berkewajiban. Namun belum tentu sah. Orang sah belum tentu wajib. Seperti apa misalnya? Anak kecil dia sholatnya sah, tapi dia tidak wajib. Jadi karena dia syaratnya mukallaf itu adalah satu, berakal, dua, mampu melaksanakan tugas itu dan baligh. Maka anak kecil sholatnya sah tapi tidak wajib. Ibu-ibu sholat Jumat sah tapi tidak wajib. Ada yang wajib tapi tidak sah. Siapa Bapak sekalian? Wanita, semua orang itu wajib. Kalau sudah dewasa berakal wajib sholat, tapi kalau belum wudu ya sholatnya tidak sah. Kalau tidak menutup aurat ya tidak sah. Maka untuk beribadah yang wajib itu memang terpenuhi syarat wajib dan syarat sah. Tapi boleh juga orang yang belum wajib sah juga melaksanakan. Anak kecil puasa sah atau tidak? Ya sah juga gitu dalam hal itu. Nah, seperti orang Bapak Ibu zakat, misalnya zakat mal saya belum setahun, saya zakat kan harusnya mencapai haul ya bagi pegawai gitu. Boleh nggak saya zakat sekarang dicicil? Ya boleh saja gitu kan, masih tetap sah ya, meskipun belum kewajiban belum datang gitu. Kalau sudah setahun baru datang. Nah, maka ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas itu perintah pertama. Yang kedua perintahnya adalah bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Hampir semua ibadah Islam pasti menggunakan khitab atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga baru ya ayyuhan nabi.
Wahai Nabi, kalau yang bagi Nabi berlaku untuk manusia atau tidak? Tergantung. Kaidahnya mengatakan bahwa perintah kepada Nabi itu, perbuatan Nabi itu ittiba ilamat dalil ikhtisas bihi. Pada dasarnya perintah kepada Nabi itu diikuti kecuali ada pengkhususan. Seperti Nabi beristri lebih dari 4. Nabi wajib sholat sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Kita tidak wajib. Kalau kita wajib mungkin berat gitu. Bagi Nabi wajib. Nah, maka namanya ikhtisas, pengkhususan. Nah, untuk puasa ini kita digunakan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa pakai ayyuhalladzina amanu? Ibarat Bapak Ibu punya nama. Ibarat Bapak Ibu punya tetangga, punya nama juga. Bapak Ibu punya tetangga namanya misalnya Pak siapa misalnya Pak Fulan itu ya. Pak Fulan. Bapak panggil dengan nama yang lain misalnya, Pak Ahmad, noleh enggak dia? Mungkin dia tidak noleh, karena itu bukan merasa sebagai nama dia gitu. Tapi kalau dia namanya Ahmad, dipanggil Ahmad, insya Allah noleh, karena merasa saya namanya Ahmad. Sama dengan puasa Bapak Ibu sekalian. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, siapa yang noleh? Ya orang yang merasa dirinya beriman dan berwajiban untuk itu. Loh, karena orang Islam juga yang dipanggil gitu tidak noleh juga. Loh, kok bisa demikian? Ya, di dalam Al-Quran ada satu kisah di mana dulu ketika Islam mulai berkembang, menyebar, semakin banyak orang masuk Islam berbondong-bondong karena Nabi sukses ya. Jadi rumus dunia itu sederhana. Kalau Bapak Ibu sukses banyak yang mendekati. Kalau belum sukses tidak ada yang mau mendekati. Nabi di awal Islam orang nggak mau mendekati. Tapi begitu Islam tambah berkembang luas, banyak yang bergabung, orang berbondong-bondong ikut. Sampai afwaja dalam bahasa itu aja Rasulullah. Wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fihi idinillahi, berbondong-bondong. Tujuannya sebagian memang untuk agama, sebagian tidak. Tujuannya apa sebagian itu? Sebagian tujuannya mencari ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Kalau ikut perang dapat rampasan, senang mereka. Maka ketika itu mereka mengatakan, ya kami beriman. Kami beriman gitu. Banyak orang-orang badui-badui dari pedalaman masuk Islam dan mengatakan kami beriman Muhammad. Maka Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Jadi saat orang-orang Badui mengatakan kami beriman, Allah berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, katakan kalian belum beriman. Katakanlah saya telah masuk Islam, tapi iman belum masuk dalam hati kalian. Jadi kadang-kadang bahasa Islam dan iman itu sama. Orang Islam pasti beriman, orang beriman pasti Islam. Tapi ada kalanya berbeda. Orang Islam secara lahiriah belum tentu imannya kuat. Sehingga ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Itu juga dia tidak merasa terpanggil. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikan salat, berikan zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Tapi juga tidak tergerak hatinya karena mungkin dia tidak merasa bagian dari yang diseru itu. Mengapa? Karena hatinya belum terpanggil. Nah ini Bapak sekalian, maka mengapa ibadah-ibadah agama selalu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah pirsa ya, tahu pasti yang menyambut, yang mendengar dan merasa terpanggil hanya orang-orang yang beriman. Meskipun Islam pun secara lahiriah belum tentu mau menjalankan. Ya kalau menjalankan tentu masjid-masjid kita penuh gitu Pak. Tiap hari karena orang umat Islam jumlahnya jutaan ya. Tapi nyatanya juga belum gitu kan. Ya, ini yang terjadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa kutiba bahasa wajib dalam Islam itu banyak. Faradallahu, kutiba, ada kata perintah. Jadi dalam bahasa Al-Quran kewajiban itu banyak. Tapi tidak semua perintah pasti wajib. Ya itu namanya kaidah fikih namanya. Contohnya ya banyak perintah-perintah yang tidak wajib. Seperti kalau Bapak Ibu mencatat
di dalam pinjam meminjam itu dianjurkan mencatat tapi tidak diwajibkan, diperintahkan tapi tidak diwajibkan, ya kan? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang yang beriman, jika kalian saling berhutang pada waktu tertentu, maka catatlah. Tapi nyatanya juga banyak tidak mencatat. Maka itu perintah itu sebagai anjuran. Tapi bahasa kutiba itu sudah wajib. Bahasa agama ada wajib itu disebut dengan wajib, ada fardu. Kadang-kadang wajib dan fardu harus dibedakan. Di kita, di kalangan Muslim yang Syafi'iyah, tentu kata wajib dan fardu itu artinya kurang lebih sama. Sehingga kita menyebut sholatnya ya sholat fardu, ya sholat wajib. Menyebutnya juga kemudian ini zakat fitrah hukumnya wajib, fardu sama saja. Tapi di kalangan Hanafi dia membedakan. Kalau perintahnya itu tegas seperti kewajiban rukun Islam, itu kategorinya fardu. Nah, kalau yang lain-lain yang tidak harus itu, yang tidak sampai derajat itu hanya disebut sebagai wajib. Maka di sini katakan kutiba ini sangat kuat sekali. Ya, kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, karena memang Bapak Ibu sekalian, hampir semua agama punya, kalau orang Jawa bilangnya tukon ya, tukon, Bapak Ibu pirsa tukon ya. Jadi orang dulu itu kalau mau ilmu gaib atau ilmu apa itu harus puasa dulu. Tanya, mau belajar apa? Ilmu ini ada tukonnya apa? Puasanya tapi nggak seperti kita. Orang dulu puasanya wisol ya. Wisol itu sahurnya jam 12, bukannya jam 12 malam juga, itu namanya wisol. Di sini kita tidak dianjurkan wisol ya. Makanya kita itu dianjurkan sahur, mengakhirkan, bukannya menyegerakan, itu bedanya. Di Islam puasa itu takjilul fitr, iftar, wa ta'khirus sahur, menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Nah, itu anjurannya begitu. Nah, beda dengan tadi. Nah, maka tujuan puasa yang terakhir, meskipun itu diwajibkan, tentu ada tujuannya. Hampir semua agama punya kewajiban. Yang paling kuat puasa ini orang-orang agama orang yogi Hindu itu kuat sekali puasanya. Bisa berbulan-bulan, bisa lama tidak makan sampai kurus gitu ya. Orang-orang yoga zaman dahulu makannya lama, nggak makan itu. Nggak tahu orang sekarang masih kuat nggak itu gitu kan. Orang dulu kuat sekalian. Nah, kita ini di zaman sejahtera ini sudah mau melaksanakan puasa sudah alhamdulillah itu kan, karena tidak mudah. La'alakum tatakun. Ini saya ulas sedikit pengertian takwa ya. Takwa itu sering diartikan sebagai imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi. Tapi arti takwa sendiri di dalam tafsir Al-Azharnya Buya Hamka dikatakan takwa berarti dari kata waqa, waqi, wiqayah. Ittaqa yataqi. Artinya apa? Memelihara, menjaga. Jadi intinya orang bertakwa itu mampu menjaga. Maka dalam tafsir Warah Labid, Syekh Nawawi Banten mengatakan, anta takunallaha bisamikum wa tarakum lisyahwati faraghbah fil mat'um wal manku asyadu min raghbah fi khairi ma wal itiqa'an huma asyakku fa idza sahila alaikum itiqa'allahi bitarkihi ma kana itiqallahi bitarki khairi ma ashal wal akhaf. Jadi puasa itu bukan segalanya. Dalam hal perintah agama banyak, kewajibannya banyak. Tapi apa arti penting puasa dalam takwa? Di dalam tafsir Warah Labid dikatakan begini. Hendaklah bahwa kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa kalian, dengan meninggalkan syahwat, keinginan makan dan hubungan dengan orang yang dinikahi itu adalah keinginan yang paling kuat di dalam diri manusia. Maka kalau kita lihat dalam dunia binatang itu rela berbunuh-bunuhan, rela untuk bersaing keras kalau rebutan makan, sama rebutan waktu kawin. Itu biasanya di tradisi hewan-hewan singa itu bertengkar dulu, ya kan? Bahkan semacam kijang saja itu bertengkar dulu, sudu-suduan sampai yang kalah lari, yang kadang mati gitu kan. Ya itu memang begitu, sangat kuat sekali dorongan itu dalam diri manusia. Maka dalam bahasa ini dikatakan orang kalau mampu memelihara diri dari dua ini, kemungkinan
memelihara dari yang lainnya itu lebih mudah. Begitu. Kalau yang berat bisa, yang ringan tentunya lebih bisa. Jadi rumus manusia itu kalau bisa yang berat, yang ringan insya Allah bisa. Maka orang dikatakan berilah tugas, kalau dalam ilmu kepemimpinan itu berikan tugas pada orang yang sibuk. Jangan berikan tugas pada orang yang suka nganggur. Kenapa? Biasanya orang sibuk bisa mengatur waktu. Maka di salah satu pondok di anak saya ditulis begini, tulisannya itu bagus ya. Janganlah minta diberi kemudahan, tapi mintalah Anda diberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Itu bahasanya begitu sekali. Jadi bahasanya bukan janganlah Anda minta diberi kemudahan, tapi mintalah diberi kemampuan mengatasi kesulitan. Karena biasanya orang kalau dimudahkan itu belum tentu lebih mudah, belum tentu tercapai semuanya. Ya, memang kapasitas manusia itu berkembang sesuai dengan kesulitan. Itu sudah umum Pak, umum sekali. Saya punya teman dulu waktu SD. Teman saya tuh kurus kering tinggi gitu orangnya. Orang dulu nyebutnya sebagai, mohon maaf ini anak-anak itu guyon-guyonan kayak tiang listrik gitu kan, saking kurus tapi tinggi gitu. Zaman dulu anak-anak desa nyebutnya seperti tiang listrik sana terus begitu. Setelah lama tidak bertemu, kira-kira hampir 15 tahun, 15 tahun nggak ketemu. Satu saat dia ada orang salam hari raya itu, saya pulang kampung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tidak ingat sama sekali dia itu siapa itu. Badannya gempal, besar gitu ya. Siapa ya? Astagfirullahaladzim, masa lupa dengan saya? Ya Allah, sekarang badanmu kuat gede gitu ya. Kenapa? Ya saya sejak lulus SD itu selalu kerja kasar ya, ikuti proyek macam-macam di pelabuhan di sini. Maka badan saya kuat. Jadi orang itu kuat karena latihan, nggak ada yang kuat karena dimudahkan tuh nggak ada. Nggak ada. Bapak Ibu juga persani hewan-hewan. Ular yang paling ganas itu adanya di mana? Ular yang paling ganas itu adanya di daerah-daerah padang pasir, entah di Amerika, Afrika, maupun di Australia. Itu paling ganas itu. Bisanya paling tajam. Ular yang tidak berbisa di mana adanya? Di sungai. Kenapa Bapak sekalian? Nah di padang pasir itu kan makanan susah. Ular itu kalau ketemu makanan kan lama, kadang-kadang seminggu baru ketemu, 2 minggu baru ketemu. Nah kalau gigit gak langsung mati kan ya susah ya langsung mati. Maka mereka mengembangkan sistem dirinya itu begitu gigit, kalau bisa binatangnya langsung kena mati ya. Maka bisanya tajam-tajam itu. Tapi di sungai karena banyak makanan, ularnya gigit nggak bisa ya cari lagi, nggak bisa cari lagi ya. Rata-rata sebagian tidak ada yang bisanya. Pulau Banyu itu nggak ada bisanya. Kenapa? Ular air ya. Kenapa ya? Karena dia cari makan gampang. Anak kata dan lain itu banyak. Nggak ketemu satu, ketemu yang lain. Jadi kemampuan manusia itu berkembang sesuai dengan memang tantangannya, Bapak sekalian. Tantangannya begitu. Kita juga begitu. Kemampuan menahan diri kita sesuai dengan latihan kita juga. Pasti begitu. Kemampuan kita apapun terlatih dari latihan kita. Nah kan dalam agama Islam kita ini diberi latihan yang berat ya. Puasa sebulan penuh. Sholat 5 waktu sehari 5 kali. Sampai saya satu saat ketemu orang Nyosewu ya, orang Yahudi di Austria ya. Dia orang dari Norwegia. Dia mengatakan begini, suatu saat orang-orang Eropa itu pasti kalah dengan orang Islam. Nah, kenapa? Orang Eropa disuruh puasa orang kuat. Orang sana juga nggak pernah ibadah, gitu kan. Orang Islam, masya Allah, ini sekarang di New York aja sholat tarawihnya di mana? Di apa ya? Square Town, di tengah alun-alun sekarang diwangi sholat seperti itu di banyak tempat. Saking komitmennya tinggi sekali orang Islam itu di sana. Apalagi puasanya panjang-panjang, Pak. Karena puasanya dimulai jam 3 atau setengah 3. Sahurnya jam 9 atau setengah 10, bisa bayangkan ya orang sana itu. Jadi sahurnya jam setengah 3, jam 2 sudah sahur ya. Maka saya ketemu orang Indonesia itu di Belanda itu punya komunitas. Jadi mereka itu kalau Ramadan begini itu ngundang ustadz dari Indonesia
di Indonesia. Lah ibu-ibu itu kumpulnya di masjid. Tapi mereka ngakunya bukan masjid ya, karena sudah mulai susah bangun masjid. Takut orang-orang dengan Islam, takut terlalu banyak itu kan, sehingga susah bangun masjid. Akhirnya pakai pusat kebudayaan Indonesia. Ya nanti dibuat pesantren, dibuat macam-macam. Nah kalau masa begini mereka kumpul, jadi mereka sudah kumpul gitu jam sore gitu, masak bareng ibu-ibu. Nanti apa itu buka jam 9:30, jam 9, jam 10, sholat maghrib. Nunggu jam 11:30 sholat isya, tidur sebentar, jam 2 sudah sahur subuhan, terus dia bagian pulang, sebagian tidur di situ. Jadi betapa beratnya puasa mereka karena panjang waktunya. Tapi di kita ini alhamdulillah orang Indonesia itu puasanya paling standar ya, karena waktu kita nggak terlalu panjang. Jadi Bapak sekalian, itulah kenapa dikatakan la'alakum tatakun ya. Tatakun itu kemampuan memelihara sebenarnya, memelihara itu latih ya. Latihan itu seperti indera keenam ya. Orang tanya indera keenam cara melatihnya gimana Pak? Kalau Bapak Ibu biasa melatih bela diri, kata orang yang ahli bela diri, maka begitu mau dipukul orang sudah otomatis tangannya akan bergerak sendiri ya. Itu refleks karena itu indera keenam dari samping. Indera keenam itu karena latihan sering-sering, begitu dia otomatis refleks dia akan bekerja. Sama seperti manusia, karena terlatih untuk puasa, maka refleks untuk menahannya juga kuat. Refleks menahannya kuat, menahan dirinya kuat. Tapi kalau nggak pernah dilatih, refleks itu lemah. Refleks itu lemah. Kemampuan manusia menahan godaan itu harus dilatih. Kalau nggak kuat. Misalnya orang berbuat jahat ya, berbuat ini kalau anak remaja banyak sekarang itu kecelakaan ya. Kenapa sebabnya? Ya awalnya pegang-pegangan toh, lama-lama tambah. Jadi pertama kali mungkin mereka merasa salah juga, tapi lama-lama karena tidak direspon refleksnya itu, lama-lama hilang refleksnya itu. Nah dengan puasa inilah tatakun, kemampuan memelihara kita, memelihara diri kita dari segala tuntutan agama itu semakin kuat. Lanjutnya adalah ayyama ma'dudat, bahwa puasa itu dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan boleh mengganti pada hari yang lain, namanya rukhsah. Kalau Bapak melaksanakan perintah sesuai perintahnya namanya azimah dalam bahasa usul fikih. Salat zuhur 4 rakaat itu azimah. Rukhsahnya 2 rakaat kalau kita perjalanan. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, itu namanya azimah. Tapi kalau Bapak Ibu menggabungkan waktunya dengan jamak namanya rukhsah. Ini rukhsah boleh mengganti pada hari yang lain. Ya, maka kalau orang perjalanan baik mana? Baik berpuasa atau baik tidak berpuasa? Dalam satu riwayat An Aisyata, An Hamzah al-Aslami, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, hal asumu ala safar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sum in syi'ta, waftir in syi'ta. Dari riwayat Siti Aisyah bahwa Hamzah al-Aslami bertanya pada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah saya harus berpuasa di dalam perjalanan? Nabi menjawab, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasalah jika kalian mau, berbukalah kalau kalian mau. Ya itu sama saja, sama aja. Beda, itu tidak ada salahnya. Karena innallaha yuhibbu ayyutara khaisuhu kama yuhibbu ayyuta azaimu. Allah itu suka dilaksanakan perintah dasarnya yang sesuai aturan itu, tapi juga suka diambil keringanannya juga suka. Tidak ada masalah dua-duanya itu. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk puasa lalu dia makan, maka membayar fidyah, memberi makan kaum miskin. Jadi dulu saya katakan tadi, sebelum ayat kedua Syahrul Ramadan itu, awalnya puasa Ramadan itu pilihan. Kalau mau puasa, kalau nggak mau boleh buka. Kalau buka berarti bayar fidyah, ya kan?
Tetapi wa anta tatawwa khairan, faman tatawwa khairan fa khairul lah. Boleh juga puasa, bayar fidyah juga boleh kalau mau bertatawwu. Nah, awalnya begitu perintahnya. Nah, perintah ini konon dihapus karena adanya syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumul syahra fal yasum. Itu dihapus. Tapi sebagian ulama mengatakan ini tetap berlaku untuk orang-orang tua yang tidak mampu lagi menjalankan puasa, maka dia tetap membayar fidyah. Itu berapa Bapak sekalian? Ini masih ada ikhtilaf ya. Ada yang katakan fidyah itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 gram, 6 ons. Karena zakat fitrah itu 2,5 kilo ya, 2,4 kilo sebenarnya. Banyak hitungan beda-beda ya, tapi itu yang paling kuat. Kemudian ada yang katakan 1 sok. 1 sok itu sama dengan zakat fitrah. Ada yang gunakan setengah sok, 2 mud, berarti 100,2 kilogram. Boleh pakai harganya. Itu sekarang begitu. Nah, ada orang berbeda pendapat lagi. Saya harus memberi makan fakir miskin itu sehari, ataukah cukup senilai itu? Kan itu. Di beberapa lembaga zakat itu kewajibannya memberi seberapa kali makan. Bapak Ibu makan sehari 2 kali, berarti bayar sehari nggak puasa, membayar orang miskin, memberi orang miskin, ya 2 kali 3 hari. Tergantung Bapak Ibu makan sehari berapa kali atau orang miskin itu berapa kali. Tapi satu orang berpendapat yang penting sudah memenuhi ukuran 1 sok sudah, atau 1 mud sudah, pokoknya 600 gram sudah sehari gitu. Nah, memang ini masih beda ikhtilaf ya. Ya boleh pakai 1 mud, pokoknya bayar 600 gram. Tapi kalau diuangkan agak terlalu murah ya, karena 600 gram beras itu paling hanya 7.000. Sementara makan sehari kan mungkin kalau standarnya di warteg itu 12-13 ribu ya, agak jomplang ya sebenarnya. Ya mungkin nanti ditambahkan ya. Maka faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui ma fis shaumi minal fadilah wa minal ma'ani al mawruthal taqwa wa baratut timma final ibadah kulamakan asyakkan aktsara thawaban. Karena di dalam puasa itu terdapat keutamaan dan makna-makna yang diwariskan bagi ketakwaan, membebaskan tanggungan. Karena ibadah itu setiap kali lebih berat, maka pahalanya lebih banyak. Memang kaidahnya begitu. Ibadah itu lebih berat, lebih banyak. Kalau Bapak Ibu tanya di masjid Madinah, sholat sekali pahalanya seperti 1.000 sholat di luar masjid Nabawi. Di masjid Mekah berapa kalinya? 10.000. Tapi orang Mekah sendiri kan tetangganya tinggal jalan kaki kan? Orang Madinah tinggal jalan kaki. Sama kan dan orang Indonesia yang harus terbang sedemikian jauh yang bayarnya mahal. Ya beda lah ya Pak sekalian gitu. Sama Bapak Ibu pas sholat di tempat perusahaan yang sholatnya itu waktunya sempit sekali harus sholat ya kan, banyak orang yang tidak semua orang mau sholat. Bapak Ibu mau sholat itu pahalanya lebih besar dibandingkan yang memang rumahnya lingkungannya orang yang memang biasa sholat, karena tantangannya lebih berat, nilainya tetap lebih berat. Karena itulah imannya manusia yang soleh di dalam Islam dianggap lebih baik daripada malaikat, karena malaikat tidak punya nggak punya tantangan belas gitu. Dia sudah gelundung seperti itu saja. Kita kan punya nafsu. Nah ini Bapak sekalian, sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pesannya adalah memang puasa itu melatih kita lagi refleks kita untuk memelihara diri, menjalankan perintah, menjauhi larangan, karena kemampuan memelihara itulah yang esensi dari manusia. Dan ketika kita dianggap mampu menahan diri dari yang paling berat, kemungkinan kita akan mampu menahan diri dari yang lebih ringan-ringan yang lain. Karena dalam puasa juga banyak pantangan-pantangan ya, selain makan, minum, jima dan tidak muntah, itu kan masih banyak pantangan yang lain. Bapak yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Ini ya memang puasa ini biasanya setelah subuh ya, istirahat itu waktunya, waktu istirahat. Bapak Ibu pasti bersemangat, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa, diberikan kemudahan dan diberikan rezeki kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.